Dengan kesadaran ini, kita mendapatkan keasikan menghabiskan waktu-waktu dengan kerinduan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Masuk ke dalam kekuasaan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, menunjukkan kekuasaannya. Ini loh, kamu itu hanya lihat, kamu itu hanya menyaksikan. Biarin semua jadi urusanku, karena kamu hanya cuman sebagai penyaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sakum dumati. Alhamdulillah, selamat berjumpa di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat. Alhamdulillah, ini malam Jumat, malam yang berkah. Cuaca di Ciburial hujan berkah, hujan yang membawa nikmat. Dalam kehidupan di alam semesta ini, kita banyak menyaksikan hal-hal yang sangat istimewa, yang sangat menakjubkan dalam kehidupan. Saya perhatikan dari waktu ke waktu perjalanan kehidupan cerita seorang wanita dari masa kesadaran, masih anak-anak, hingga saat ini banyak sekali cerita-cerita yang menakjubkan dalam kehidupan. Inti daripada cerita itu mendapatkan kesimpulan. Ternyata segala sesuatu kita hanya sebagai penyaksi, pengamat daripada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan, penguasa alam semesta, yang punya nama sangat luar biasa, banyak dan istimewanya. Jadi ketika kita berkesadaran, sesuatu yang menimpa kita itu sangat indah, sangat menakjubkan, dan sangat istimewa. Yang hadir dalam kehidupan ini mengikuti skenario, keinginan, kehendak Allah itu sendiri. Terus kita merenung, kita berpikir, kita mendapatkan bahwa akhir daripada pencarian tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa. Ternyata hanya Sang Maha Ruang yang meliputi segalanya. Jadi ternyata ya tidak ada nama, tidak ada bentuk, tidak ada wujud, tidak ada apapun kecuali
Ya dia yang menyelimuti segalanya ini. Jadi keindahan-keindahan yang kita saksikan, otak akal pikiran kita nggak nyambung. Kurang bisa memahami keistimewaan kehendak penguasa alam semesta. Jadi saya rasakan, saya nikmati, saya saksikan bagaimana Allah, Tuhan, dan entah namanya apa lagi yang sangat istimewa itu, punya skenario yang sangat istimewa, ingin kita sebagai penyaksi, sebagai pengamat bagi kehebatan takdirnya, kehendaknya, dan segala hal tentang dia. Kalau saya rasakan akhir-akhir ini, di hati itu takjub, sangat takjub, hingga kadang-kadang selalu ada rasa kerinduan. Kerinduan yang sangat dalam hati sanubari saya ini, ingin pulang. Seandainya masih dikehendaki sebagai penyaksi, saya ingin sebagai penyaksi yang istimewa, yang bermanfaat untuk alam semesta, dengan sangat baik sebagai penyaksi yang istimewa. Andai Sang Maha Ruang menghendaki kita menyaksikan melampaui usia yang sangat panjang, saya pun rela dan menginginkan tetap bermanfaat sebagai rahmatan lil alamin, melaksanakan tugas sebagai pemimpin khalifah di alam semesta ini. Dan tetap saya akan menyaksikan dengan kesadaran bahwa semakin ke dalam kita memahami Sang Tuang ini, semakin rindu, semakin takjub, semakin ya kagum dan bersyukur. Bersyukur kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan dengan casing jasad yang istimewa, bisa melampaui pemikiran, pemahaman yang mungkin sudah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi cinta, kasih sayang yang tersisa untuk yang lain. Karena memang segalanya kita hanya tinggal menyaksikan, hanya mengamati dengan kesadaran. Dengan kesadaran ini kita mendapatkan keasikan menghabiskan waktu-waktu dengan kerinduan yang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Masuk ke dalam kekuasaan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat
indah kita rasakan, yang sulit dimengerti oleh otak, akal, pikiran. Jadi dalam hari-hari kita mendapati hal-hal yang istimewa. Contoh, urusan kita itu sangat banyak sekali. Kalau ngikutin otak, akal, pikiran, ini bisa selesai dari mana? Ini bisa terpenuhi kebutuhan dari mana? Karena semua sektor yang diusahakan semuanya defisit, semuanya masih butuh subsidi. Nah, subsidi ini dari mana? Kita merenung, kita amatin, kita saksikan dalam pembelajaran kehidupan. Ternyata semua bisa diselesaikan dengan caranya Tuhan itu, Allah itu, Sang Pencipta alam semesta, Sang punya kehendak. Dengan caranya, dengan kehebatannya, dengan keajaibannya yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita yang memang sempit, pikiran kita yang sangat sempit. Dan kita saksikan, oh, akhirnya ketemu ya kata-kata, oh begini ya kehendak Allah. Ternyata Allah itu sangat luar biasa kasih sayangnya. Tadi malam dalam memahami Sang Guru sejati, Sang Maharuang, Sang Penguasa alam semesta, sampai pagi kita merenung terus hingga kita tidak mampu untuk beraktivitas seperti biasanya. Karena di dalam hati ini ketemu tadi, bisa terbayarkan kehidupan, makan hari-hari, ya ketemu dengan luar biasanya. Untuk gaji karyawan, mingguan, bulanan, dengan yang masih renovasi, pembangunan, dan ya tetap berjalan. Ketika masanya itu harus dikeluarkan, itu ternyata Sang Maharuang, Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, menunjukkan kekuasaannya. Ini loh, kamu itu hanya lihat, kamu itu hanya menyaksikan. Biarin semua jadi urusanku, karena kamu hanya cuman sebagai penyaksi, hanya sebagai penonton. Kamu itu nggak lebih daripada bayanganku. Udahlah, kamu mau tidur, mau ngapain, nanti ada jalannya. Terserah. Kamu saksikan aja. Serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memenuhi ceritanya dengan yang sangat indah tadi. Akhirnya waktu berjalan, ada rasa malu, ada rasa, ya kalau orang Sunda, era. Malunya kenapa? Kadang-kadang otak, akal, pikiran kita sok jago, tapi kadang mikir lagi, iya ya, yang berkecamuk, yang rame di dalam pikiranku tuh siapa? Dan kenapa? Kok rame?
kok ribut, kok galau, kok sedih, kok nyanyi, atau kok cerita, kok berantem, itu di dalam pikiran kita. Hati kita gelisah. Siapa yang gelisah itu? Setelah kita amatin, kita saksikan, oh, akhirnya ketemu, oh ternyata sebenarnya tidak ada apa-apa dan bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Yang terjadi, terjadilah. Biarkan mengalir seperti air mengalir. Dan ternyata keindahan yang kita rasakan. Ada kerinduan, kadang air mata itu tidak terasa, itu sudah terbayang di dalam pelupuk mata kita hingga akan jatuh. Saya tanya pada air mata itu, ini air mata apa? Apakah air mata kerinduan untuk kembali kepada sang pemilik kesadaran? Atau ini air mata kesombongan karena sudah menjadi penyaksi dan menjadi sombong? Wah, aku sudah hebat sebagai penyaksi. Jawaban yang didapat tadi malam itu ya kepada Allah lagi. Ternyata semua skenario kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang punya otak, akal, pikiran disuruh menyaksikan keluar biasaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya air mata itu memberi jawaban. Air mata ini air mata kesaksian. Air mata keindahan sebagai penyaksi berkesadaran. Ya, inilah pengalaman saya tadi malam hingga hari ini tadi. Bagaimana terasa indah menyaksikan detik, menit, hari, terjawablah semua yang selama ini kita risaukan. Jadi apapun dalam kehidupan kita, mau hutan, mau urusan, mau tempat tinggal, mau keadaan apapun, ternyata kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita hanya sebagai penyaksi, pengamat yang berkesadaran. Tanpa berkesadaran kita tidak akan menemukan. Oh, itu tadi. Kalau sudah sampai itu kita sudah menyaksikan bagaimana sang ruang membuat cerita yang hebat, yang ceritanya tidak pernah ada yang sama. Ceritanya tidak ada pernah yang pas. Bahwa cerita A sama B sama semuanya, itu enggak ada. Semuanya berbeda. Tapi semuanya mirip-mirip. Ada fase-fasenya. Fase awal, pertengahan, akhir.
Jadi selalu ada, suka dukanya selalu ada. Semuanya seperti itu. Suka duka itu mengiringi fase-fase kehidupan. Saya rasakan, saya evaluasi. Oh ya, yang saya ingat dari masa kanak-kanak, terus masa remaja, masa dewasa, masa tua. Nah, ini saya sekarang udah masa tua, mendekati manula ya. Manula, manusia lanjut usia. Nah, karena usia udah di 60 tahun. Jadinya saya bersyukur sampai usia 60 tahun kita masih diberikan kekuatan secara fisik dan mental, dan bersyukur lagi diberikan kesadaran sebagai penyaksi, pengamat, sebagai bayang-bayang, bayangan apa yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan, terutama kehidupan ya jasad kita, casing kita ini yang berjiwa dan ada raganya ini. Ya, kita berharap semuanya akan menjadi diri masing-masing yang terbaik dan bermanfaat dalam cerita kehidupannya masing-masing. Saya berdoa, sudah bingung, berdoanya sudah bingung. Ya akhirnya nggak berdoa, nggak ada permintaan, nggak ada keinginan. Sudah seperti itu, ya jalanin aja. Jalanin aja, ya biarin ngalir. Ngalir aja. Kita amatin, kita nikmatin, kita syukurin, dan kita terima dengan ketakjuban, keistimewaan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta. Saya rasa cukup. Kita bisa bertemu lagi di season berikutnya. Rahayu, rahayu, sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.